Sambo Jilid 2. Keluarga di Riau disiksa polisi, rumah dibakar, tanah dirampas. Kisah keluarga di Riau disiksa polisi, rumah dibakar, tanah dirampas. 3 kali mau jumpa Jokowi yang dapat cuma kentut. Melansir demokrasi.id, Uya terlihat kian naik kelas, podcastnya kian serius. Terakhir yang saya lihat, mewadai keluarga yang mengaku disiksa polisi, dibakar rumahnya dan dirampas kebun sawitnya. Yang seperti ini dulu adalah pekerjaan wartawan dari surat kabar mainstream, di era koran yang kian sulit tidak terlihat lagi koran perjuangan yang menegakkan keadilan dan membela orang lemah seperti itu. Koran itu kini diambil alih oleh Uya. Lihatlah podcastnya tentang nasib petani sawit dari Rokan Hilir, Riau. Petaninya sendiri sudah meninggal dunia. Yang hadir di podcastnya Uya adalah istri dan 2 putri petani itu. Mereka didampingi pengacara terkenal Kamarudin Simanjuntak. Anda sudah tahu pengacara ini, yang top berkat keberaniannya membela terjun Brigadir Joshua dalam kasus Inspektur Jenderal Polisi Sambo itu. Uya tidak sekedar pewawancara di podcast ini. Uya sudah memberanikan dirinya sebagai pejuang keadilan. Ia berjanji akan terus mengawal kasus ini apapun resikonya. Tekad seperti itulah yang dulu mendarah daging di kalangan wartawan koran. Mungkin masih ada wartawan koran yang seperti itu, tapi pengaruh tulisan di korannya sudah tidak membesarkan seperti dulu lagi. Sebuah tulisan di koran sudah tidak bisa lagi menghebohkan, lalu berkembang menjadi isu penekan bagi pengambil kebijakan. Sebenarnya, keluarga petani tersebut sudah melakukan apa yang dianjurkan pengacara Alvin Lim yang kini ditahanan polisi. Buatlah video, uploadlah ke YouTube, viralkan. Itulah senjata bagi pencari keadilan bagi orang yang tidak punya uang dan tidak punya jabatan. Keluarga itu pun sudah membuat TikTok, tapi setelah TikTok menyebar justru tekanan aparat polisi yang meningkat. Menurut penuturan di podcast itu, segala cara sudah dilakukan keluarga petani ini, mengadu, mendatangi polisi, membuat TikTok, tapi tetap tidak berhasil. Justru keluarga ini disiksa, ditahan, rumah dibakar, rumah satunya lagi diduduki, dan sang petaninya sendiri akhirnya meninggal dunia. Terakhir mereka ke Jakarta, ke Istana Negara, ingin bertemu Presiden Jokowi yang ia cintai, yang mencoba memanjat pagar istana ditangkap. 3 kali kami datang ke istana, gagal semua, ujar keluarga itu. Kini mereka tinggal di sebuah gang sempit di dekat Kalibata, bukan untuk pindah ke Jakarta, tapi untuk berjuang di Jakarta. Akhirnya mereka bertemu pengacara Kamarudin Simanjuntak. Kamarudin pun mempelajari kasusnya, mewawancarai banyak orang, termasuk mewawancarai seorang perwira menengah anggota TNI Angkatan Darat. Tentara inilah yang menyelamatkan keluarga ini dari tekanan tidak habis-habisnya, termasuk tekanan lewat preman-preman yang digerakkan di Rokan Hilir. Tentara itu yang meminta mereka ke Jakarta, termasuk yang memberi salib. Memperjuangkan keadilan begitu berliku dan berdarah di pedalaman Riau. Tapi 3 wanita ini layak mendapat award sebagai wanita yang paling gigih berjuang untuk mendapatkan keadilan. Dan Uya tidak sekedar menampung dan menyuarakan curhat mereka. Uya meneguhkan sikap akan ikut memperjuangkannya. Ia tahu resikonya, ia sudah menerima sebagai resiko itu. Uya sudah bukan Uya yang lama. Ia bukan lagi sosok yang tampil di acara TV dengan pura-pura tampil sebagai ahli hipnotis, atau seorang pemain sinetron, atau seorang penyanyi hip hop. Uya seperti kembali menjadi sosok mahasiswa pejuang Universitas Indonesia. Alma maternya di bidang ilmu politik, putra Bandung bernama asli Surya Utama ini seperti lahir kembali di dunia baru, dunia perjuangan. Kini Surya Utama berumur 47 tahun. Ia terlihat akan banting setir sepenuhnya dari dunia hiburan. Jangan-jangan ia akan jadi calon anggota DPR. Insya Allah saya akan nyalon DPR, ujar Surya Utama kepada Disway pekan lalu. Saya akan berangkat dari Partai PAN namanya. Dari dapil mana? Dapil Jakarta 2, jawabnya, yakni Jakarta Pusat Selatan. Saya pun mencari kontak ke wartawan di Rokan Hilir. Saya ingin tahu apakah semua yang diceritakan di Uya itu benar. Rokan Hilir adalah kabupaten paling utara di Riau, berbatasan dengan Kabupaten Rantau Prapat di Sumatera Utara.
Saya baru sekali ke Rokan Hilir, itu pun sebatas ke ibu kotanya, bahkan Siapi Api yang suku Tionghoanya sangat dominan, yang peninggalan kuno asal Tiongkoknya sangat banyak. Anda tentu masih ingat, bagian Siapi Api adalah penghasil ikan terbesar di Malaysia. Itu di buku ilmu bumi zaman saya masih di sekolah dasar. Kini segala sektor kehidupan di sana sudah terkait dengan sawit. Kota Bagan Siapi Api sendiri tidak begitu berkembang. Sudah muncul kota-kota baru di Rokan Hilir yang lebih besar dari Bagan. Itu lantaran kian ramainya jalan raya lintas timur Sumatera. Jalan utama ini tidak melewati Bagan. Jadilah Bagan kota di jalan buntu di pinggir laut. Karena itu pernah ada pemikiran ibu kota Rokan Hilir harus dipindah ke kecamatan yang lebih berkembang, yakni yang terletak di pinggir jalan utama lintas timur Sumatera. Ada dua kota baru yang mendadak besar di jalur itu, Tanah Putih dan Ujung Tanjung. Kantor Bupati Rohil masih tetap di Bagan Siapi Api. Jarak kedua kota ini sekitar 50 km. Tapi perlu 2 jam untuk mencapainya. Instansi pemerintah pun saling berjauhan. Wartawan umumnya tinggal di bagian Bagan Siapi Api, Tanah Putih begitu jauhnya. Maka ketika keluarga Sawi tersebut beraksi berkali-kali di Polres setempat, tidak ada wartawan yang meliput. Kami yang di Bagan tidak tahu. Kami belum pernah meliputi peristiwa itu, ujar seorang wartawan senior di Bagan Siapi Api. Saya pun bertanya, apakah sudah menonton podcast Uya soal nasib seorang petani sawit di daerah itu? Belum, dijawabnya. Maka saya pun mengirimkan kopi podcast itu. 2 jam kemudian, saya telepon wartawan tersebut. Saya baru menonton separuh, saya tidak pernah tahu soal itu, katanya. Kantor Polres Rohil memang sangat jauh pun dari Bagan, dan kampung petani itu lebih jauh di pedalaman lagi. Masih 2 jam lagi dari Polres, yakni di Simpang Manggala. Petani sawit itu pendatang dari Tanah Batak. Tahun 2004 ia sudah mulai membeli tanah kebun yang masih sangat murah, sampai terkumpul 500 hektar. Mulailah sawit ditanam berbuah panen. Keluarga ini terlihat sudah pernah menikmati masa-masa panen yang baik. Busana 3 wanita itu terlihat masih dari sisa-sisa yang dibeli ketika punya banyak uang. Ini 3 wanita itu seperti tidak kunjung berhenti menangis. Tanah sawit itu katanya diambil polisi. Mula-mula 10 hektar, lalu 10 hektar lagi sampai habis. Saya tidak menyebutnya oknum karena undang-undang tidak pernah mengenal kata oknum, ujar Kamaludin. Pengacara itu bertekad akan mengawal perkara ini sampai tuntas dengan biaya sendiri, persis seperti ketika membela keluarga Yosua di kasus Inspektur Jenderal Polisi Sambo. Tentu perkara ini tidak seberapa rumit, mestinya tidak serumit Yosua. Tidak harus pakai panjang pagar istana segala. Kalau polisi terlibat, paling tinggi adalah Kapolres, apalagi Kapolresnya sudah berganti-ganti. Uya-kuya bisa sambil latihan jadi wakil rakyat, siapa tahu terpilih. Mohon kepada pihak terkait, pihak berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.